30. Kapan aku bisa bertemu dengan anakku? Tanya Araya. Anakmu yang mana? Balas Felix dengan pertanyaan, guna menggali ingatan Araya supaya lebih aktif mengingat, akhir-akhir ini kondisinya sudah cukup baik. Araya yang awalnya menatap lurus ke jendela yang tertutup rapat pada kegelapan malam dan bintang-bintang di balik jendela. Kemudian memalingkan wajah menatap ke arah Felix dan dahinya mengkerut dalam. Kamu sungguh mirip dengan Felix. Kamu tahu dia mungkin, jika Tuhan nanti akan mirip denganmu. Apakah aku sudah di surga? Apakah kamu adalah papa mertuaku? Kalian sangat mirip sekali. Ujar Araya dengan terkikik geli, kemudian menunduk menyembunyikan wajahnya yang bersemu merah. Titik harapan yang sempat tersemat di hati Felix seketika gugur mengetahui bahwa sang istri bahkan tidak mengenalinya. Maaf, itu sungguh konyol sekali. Abaikan saja apa yang aku katakan. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan mertuaku. Mereka sudah meninggal saat suamiku menempuh pendidikan di luar negeri. Suamiku yang hebat, sungguh malang nasibnya. Putri kecilnya hilang. Kamu tahu, aku tidak becus menjaga anakku. Aku memang ibu yang lemah, wanita manja yang hanya bisa sembunyi di balik tubuh suami, ujar Araya dengan mata berkaca-kaca dan nada suara yang bergetar syarat kesedihan dan rasa bersalah. Felix yang duduk di sofa kemudian bangkit dan berjalan ke arah Araya yang sudah menegakkan tubuhnya dan menyingkap selimut. Kedua kakinya sudah tergantung di sisi ranjang rumah sakit. Aduh, sakit sekali kakiku. Hicks. Bagaimana aku mencari anakku? Air mata Araya berguguran, ia segera mengusap derainya dengan kedua tangan secara kasar. Dengan suara tercekat ia kembali berkata, aku tahu kamu pasti teman lelaki itu, bukan? Lelaki yang membawa anakku pergi. Langkah Felix semakin cepat dan kemudian mengurung tubuh Araya yang hendak turun dari ranjang. Ia tahu wanita itu sangat memaksakan diri hingga mengernyit dalam menahan nyeri pada kakinya. Jangan banyak bergerak, sayang. Kalau kamu sembuh, kamu akan segera bertemu dengan anakmu, bujuk Felix yang kemudian membantu Araya yang tak menolak bantuannya kembali berbaring. Bagaimana caranya agar aku segera sembuh, Tuan? Tanya Araya dengan mata yang kini berbinar penuh harapan di tengah linangan sisa air mata. Turuti perkataanku, oke. Kamu harus banyak istirahat dan minum obat supaya segera pulih dan kuat. Apakah nanti suamiku tidak akan marah jika bertemu denganku? Aku pasti akan membawa pulang anakku, bukan? Suamimu sangat mencintai dirimu dan anak kalian. Tidak ada satu hari pun ia lewatkan tanpa memikirkan kalian. Alis Araya kembali bertaut. Bagaimana kamu bisa tahu? Bukannya kamu teman pria yang mengambil anakku? Siapa nama orang yang mengambil anakmu? Tanya Felix. Hatinya sungguh sakit mengetahui ternyata selama mereka berbicara sang istri menganggap dirinya adalah bagian dari komplotan jahat itu. Namanya Reza Rantana, saudara salah satu pembantuku. Dia yang merebut anakku, dan kemudian dia menyerahkan pada Farah, kakaknya. Lalu, anakku hilang deh, terang Araya yang kemudian melihat pada kedua tangannya yang terentang ke depan seolah akan menggapai sesuatu. Kamu harus ambil anakku, ya. Jangan salah ambil,
Anakku memiliki tanda merah di belakang telinga kanannya. Dia memakai rok yang dibelikan oleh suamiku. Rok sutra berwarna merah jambu. Anakku yang cantik berambut ikal kemerahan. Tolong, pastikan jangan salah pilih, ujar Araya yang kemudian mencengkeram tangan kanan Felix. Felix membalas genggaman tangan Araya dan mengusap punggung tangan wanita itu dengan lembut. Kenapa tanganmu seperti suamiku? Ya ampun, aku pasti sedang berhalusinasi. Aku tidak mungkin bertemu dengan suamiku. Anakku harus ada. Kalau tidak, Reza bilang suamiku tidak akan menerimaku. Dia akan marah dan mengusirku. Kamu aman saat ini, tidak ada yang akan mengusirmu, ucap Felix dengan lembut seraya mengusap surai indah Araya dengan tangannya yang lain. Oza membuka pintu lantas berdiri di sisi lain ranjang Araya. Pria muda itu mengusap lengan sang mama dan mencium punggung tangan yang terdapat selang infus. Mas, mau bantu temukan anakku, enggak? Tanya Araya yang kini berpusat pada Oza. Oza menatap nanar pada sang mama dengan mata berkaca-kaca. Araya terkekeh geli melihat wajah Oza yang terlihat sedih dan menahan tangis. Kok, cengeng. Biasanya mas-mas yang datang cariin aku, bakalan janji mau temukan anakku kalau aku tidur dengan mereka. Kedua pria yang ada di ruangan itu saling pandang melemparkan tatapan tidak percaya dan banyak emosi berkecamuk di dalamnya. Ternyata wanita yang sangat mereka cintai ini, tidak hanya kehilangan anak dan akal sehatnya, tetapi juga telah ternoda fisiknya. Pantas saja semua ini terjadi. Sepertinya Araya kehilangan sebagian ingatan karena banyaknya kejadian menyakitkan selama dirinya menghilang. Oza tak kuasa menangis tergugu dan merengkuh tubuh sang mama dalam pelukan. Felix terlihat lebih tegar walau langsung berbalik badan memunggungi keduanya, dan menekan kedua matanya dengan ibu jari dan telunjuk menghalau air mata penuh luka. Ia merasa sangat kalah, selama ini membayar orang yang salah untuk menemukan keberadaan istri dan anaknya. Sudah tak terhitung banyak detektif swasta ia sewa guna mencari keberadaan mereka berdua. Sungguh licin Reza Rantana menyembunyikan keberadaan sang kekasih hati. Mama, malangnya nasibmu, ratap Oza di sela isak tangisnya. Araya tampak menanggapi dengan mengusap kepala bagian belakang Oza dengan lembut, ia pun membalas pelukan Oza dengan sama eratnya. Aku ingin segera bertemu dengan putriku, supaya aku bisa membawanya pulang ke rumah suamiku. Kamu tahu rumahnya besar sekali dengan pagar berwarna putih. Aku menanam bunga anggrek di taman depan dan samping. Suamiku bilang aku boleh memenuhi seluruh halaman dengan anggrek, asal aku memberikan dia seorang putri. Aku nggak habis pikir padahal dia sudah punya 2 anak yang tampan. Oza melepaskan pelukannya dan menatap wajah sang mama yang tampak berseri-seri menceritakan semua itu, seolah tidak ada beban di hidupnya. Mas, bantu aku ya. Tolong jangan ingkar janji seperti yang lain. Mereka sukanya bohong, terus kalau aku tanyakan lagi nanti aku dipukul. Kamu tahu bahkan kepalaku pernah di H tamkan pada T Bob. Pernah dijahit loh. Mau lihat tidak? Kata Araya dengan gerakan menyibak sisir rambutnya dan menelengkan kepalanya supaya Oza bisa melihat dengan jelas bekas jahitan tersebut.
Oza bergidik ngeri melihat bekas jahitan yang tampak tidak rapi dan sudah tertutup oleh rambut sang mama yang memang lebat. Sementara Felix juga berbalik badan mendengar perkataan Araya. Ia kembali mendekat begitu sudah bisa menguasai diri. Siapa yang mengha-asteris tamkan kepalamu ke T-asteris bok? Tanya Felix dengan nada suaranya yang serak menahan amarah yang berusaha ia tahan dan sembunyikan dari sang istri. Reza dan Wibisono. Aku tidak mau juga melayani mereka, karena telah memisahkan aku dengan Ayana. Anakku yang malang di mana kamu? Nak, kembali Araya menitikkan air mata, suaranya penuh dengan getir kerinduan. Tidak ada yang bisa membantuku menemukan anakku. Siapa yang bisa aku harapkan? Akankah Tuhan membantuku? Tentu saja. Berdoalah, serahkan segala pergumulanmu, dan niscaya beliau pasti akan memberikan apa yang paling engkau butuhkan, ujar Oza seraya mengusap kedua punggung tangan Araya. Aku sering meminta supaya Tuhan mempertemukan aku dengan keluargaku. Aku ini gila, apakah Tuhan masih akan mendengar doaku? Tentu saja, tidak ada orang gila yang mengaku dirinya gila, Mama. Balas Wirda yang sudah berdiri di ambang pintu yang terbuka lebar. Asteris, asteris, asteris. Sementara itu, Belinda yang berada di lantai lain rumah sakit yang sama, seketika terduduk di ranjang nira karena bermimpi dipeluk oleh seorang wanita. Ia terbangun dari tidurnya dengan keringat membasahi punggung, tetapi rasa hangat dan penuh sayang sepertinya nyata ia rasakan berbeda dengan sosok wanita yang seumur hidup ia kenal sebagai ibu. Belinda mengedarkan pandangan sesaat setelah terbangun dari mimpi buruk itu, dan berjalan ke arah pintu kaca geser yang terbuka setengah. Ia mengerutkan keningnya mendapati gorden pintu berkibar seperti itu dan suaminya bisa dengan nyenyak tertidur tak jauh dari situ. Belinda menutup jendela rapat-rapat seraya menepis rasa keheranan. Seingatnya, sebelum tidur dirinya sudah mengunci semuanya. Ia pun yakin bahwa Gio tidak mungkin membuka jendela tersebut terlebih saat ini mereka berada di lantai 5 rumah sakit. Belinda sekali lagi mengecek pintu depan dan merasa lega dengan adanya 3 orang yang berjaga di depan. Mereka sudah berganti shift, tetapi Belinda sudah kenal dengan mereka. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Belinda berusaha menghibur diri bahwa rasa resah dan gelisah semata-mata karena mimpinya. Mimpi yang menyenangkan sekaligus terasa janggal. Ia memanggil mama pada wanita yang berbeda dari wanita yang selama ini mengasuhnya. Walaupun, faktanya ia sudah mengetahui jika Farah bukanlah ibu kandungnya, hanya saja semua seperti tidak benar. Tidak mungkin hidupnya sedrama itu. Namun, mengingat semua yang telah terjadi rasanya semakin masuk akal. Bohong, kalau dirinya merasa tidak kecewa dan lega. Tidak, itu belum bisa dirinya rasakan saat ini. Ia tentu masih ingin tahu, siapa orang tua kandungnya. Ia sungguh rasanya sudah tidak sabar menunggu hari esok. Belinda penasaran dengan paras orang tua kandungnya. Meski tes DNA masih perlu waktu menunggu hasilnya. Belinda percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, Gio. Ia tidak ingin seperti orang lain yang kini seperti menghakimi dan memojokkan suaminya. Setiap orang pasti ada masanya sial. Berteman dengan Hasan alias Gary salah satu kesialan dalam hidup suaminya. Hidupnya juga tentu saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Setinggi apapun derajat,
pangkat dan kepintaran seseorang, pasti akan mengalami yang mananya kesialan saat ia lalai. Ia akui suaminya juga begitu, hanyalah manusia biasa yang terdiri oleh rah dan daging. Sudah tugasnya sebagai istri memberikan kesempatan kedua, toh banyak hal sudah berubah dari suaminya yang dulunya tidak pernah ia bayangkan. Mengingat setiap cerita teman-temannya tentang ciri suami yang kasar dan lain sebagainya, suaminya dulu ia pikir tidak akan tertolong lagi. Cinta pria itu tidak mungkin bisa ia gapai, tetapi buah kesabaran adalah cinta dan pengertian. Itu yang selalu berusaha Belinda terapkan dalam hidupnya. Alih-alih menantang semua yang hadir dalam hidupnya, ia menerima semuanya dengan tangan terbuka, berusaha bertahan semampunya. Melindungi diri dari apa yang dirinya bisa. Menyerah jika saatnya nanti akan tiba, atau terus berjuang jika memang masih bisa diperjuangkan. Bukannya Belinda tidak khawatir jika suatu saat suaminya akan berulah lagi. Sungguh rasa itu masih ada, tetapi dirinya juga harus yakin dan percaya karena aura baik yang dipancarkan ke sekitar kita pasti akan berdampak baik pada diri kita juga. Bersabar sedikit lagi dan kebahagiaan yang kita ciptakan akan semakin sempurna. Batu yang sekeras apapun jika terkena tetesan air terus-menerus akan hancur juga. Begitu juga dengan kekerasan hati manusia, jika kita siram dengan cinta kasih dan kepercayaan niscaya semuanya akan baik-baik saja. Belinda berdiri di sini ranjang suaminya yang tidur dengan bersedekap tanpa selimut yang menutupi tubuhnya. Belinda sedikit menunduk dan mengamati suaminya dari kaki sampai kepala berkali-kali. Rasa gelisah itu kembali datang dan kini malah semakin membuat dadanya tercekat. Entah mengapa malam ini, ia sangat ingin dekat dengan suaminya itu. Menikmati momen kedekatan mereka walau tempatnya sangat tidak mendukung saat ini. Namun, besok Nira sudah boleh kembali dan pengawalan ketat telah disiapkan oleh Yanto demi cucunya tersebut. Belinda menggelar selimut di atas tubuh mereka berdua dan berbaring miring mendekap Gio. Gio terbangun karena kedatangan Belinda, dan mendekap erat sang istri tanpa membuka matanya. Ia bisa merasakan kegelisahan sang istri dan ingin menghiburnya, rasa bersalah masih menggelayuti benaknya. Tidurlah sayang. Semua akan baik-baik saja. Kesalahanku akan segera aku perbaiki, ujar Gio. Belinda mencebik menahan isakan yang hendak meluncur keluar. Ia sedih mendengar ucapan suaminya tersebut. Belinda masih bingung dengan semuanya, niat Hasan akan keluarga mereka sebetulnya termotivasi karena apa? Kalau hanya sekedar iri dan dengki sungguh tidak mungkin. Masih ada hal lain pastinya. Belinda kembali melempar kenangan jauh ke belakang. Ia rasanya memang sudah mengenal Hasan lama, tapi ia sudah lupa di mana pernah bertemu dengan pria itu.